Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhlas dalam beramal. Setiap dari kita pasti pernah mendengar kata ikhlas. Namun, apa itu ikhlas? Ikhlas dapat diartikan juga sebagai ketulusan ataupun tulus, yang berarti sesuatu yang murni, yang tidak dicampuri oleh segala hal lainnya. Mengapa kita perlu berperilaku ikhlas? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, semata-mata menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus. Dalam ayat tersebut terdapat 3 perintah. Pertama, menyembah Allah dengan ikhlas, kemudian melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Bagaimana jika seseorang tidak ikhlas dalam menjalankan ketiga hal tersebut? Di sini saya simpulkan menjadi 2. Pertama, adalah orang yang dia berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusannya dengan sepenuh hati. Namun, ketika ia mengerjakan suatu amal kebajikan, dia mengharapkan pujian maupun pengakuan dari orang lain. Dan dia bisa kita sebut sebagai orang yang munafik dalam hal beramal. Kemudian juga ada orang yang munafik yang benar-benar munafik, sebagaimana jikalau di zaman Nabi, ialah orang yang tidak sholat subuh dan tidak sholat isya. Mengapa demikian? Karena di zaman tersebut lampu belum ditemukan, sehingga mereka berpikir bahwasannya baginda Rasulullah tidak akan mengetahui ketidakhadirannya dalam sholat berjamaah. Dan mereka masuk Islam hanya karena ingin mendapatkan perlindungan dari baginda Rasul akan nyawa dan hartanya. Dan demikian itulah orang yang benar-benar munafik. Kemudian ada juga yang menjadi ciri-ciri ataupun indikasi dari ikhlas dalam beramal. Pertama adalah tidak mengharapkan pujian maupun pengakuan dari orang lain, karena hal tersebut dapat membawa kita kepada perkara yang riya. Kedua adalah tidak mengumbar-umbar amalan baik yang sudah kita lakukan, karena hal tersebut termasuk sum'ah. Riya dan sum'ah adalah 2 hal yang berdampingan dari bagian kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an aqim wajhika lidini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Yang artinya, dan aku telah diperintahkan, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang musyrik. Kemudian kita juga harus memiliki rasa syukur atas apa yang telah kita dapatkan. Mengapa kita harus bersyukur? Karena agar kita tidak menjadi orang yang tamak. Dan juga kita harus konsisten dalam beramal, baik ketika dilihat oleh orang lain maupun ketika sendiri, tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitas amalan tersebut. Kemudian ada juga upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mencapai keikhlasan. Yang pertama adalah merenungkan bahaya riya. Melanjutkan yang tadi, mengapa riya itu berbahaya? Karena adalah bagian dari kesyirikan, dan yang dapat membawakan dosa kepada kita, mengurangi pahala-pahala kita, mencemari keikhlasan kita, serta menghancurkan keimanan kita. Kemudian ada wuduhul hadaf, atau memiliki kejelasan tujuan. Mengapa kita ikhlas? Salah satunya adalah untuk mencapai ridho Allah. Dengan berpegang teguh kepada tujuan kita, maka kita tidak akan terpengaruh oleh pujian maupun cemoohan orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, maka kita bisa menjadi teladan yang baik untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan insya Allah kita akan menjadi para mukhlasin. Mukhlasin adalah orang-orang yang sudah mencapai tingkat keikhlasan yang tinggi, yang sudah mengamalkan poin-poin yang tadi saya sebutkan.
Ada pula balasan bagi mukhlasin, diantaranya adalah pahala yang dilipat gandakan, kemudian ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kebahagiaan abadi di surganya kelak. Terakhir, dari Ibnu Mas'ud, orang yang ikhlas seperti orang yang berjalan di atas gurun pasir. Kita tidak mendengar suaranya, namun kita melihat bekasnya. Akhir kata, mohon maaf jika ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.